Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara semua, rekan-rekan mahasiswa. Kemarin kita sudah mempelajari persamaan bola dan bagaimana cara memecahkan masalah yang hanya fokusnya pada bola dan bidang. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada masalah yang terkait dengan lingkaran pada dimensi 3. Baik, lingkaran pada dimensi 3 itu definisinya juga sama pada saat dulu kita mempelajarinya di GAB, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu, yaitu pusat. Jarak yang sama disebut jari-jari. Nah, definisi itu tetap masih dipakai pada dimensi 3, tetapi ada sedikit tambahan terkait kedudukan atau posisi lingkaran itu pada dimensi 3 itu dapat dipandang sebagai apa. Begitu nggih. Nah, dapat dipandang sebagai apanya itu yang akan kita ungkap dulu, kita akan gali dulu. Nah, yang pertama kita ingat-ingat dulu, misalnya pada kasus ini dimensi 2 nggih, yang dimensi 2 dulu. Nah, ketika kita punya garis, katakanlah namanya garis G1 dan garis G2, perpotongan garis G1 dan G2 katakanlah namanya titik A. Perpotongan G1 dan G2 berupa titik. Katakanlah namanya titik A. Apakah titik A merupakan bagian dari G1? Iya. Apakah titik A merupakan bagian dari G2? Iya. Berarti kalau gitu titik A dapat dipandang sebagai bagian dari G1 sekaligus bagian dari G2. Begitu, G. Sama halnya ketika Bapak Ibu ketika saudara mahasiswa semua sekalian memandang garis pada dimensi 3 kemarin. Nah, garis pada dimensi 3. Sekarang begini. Saudara melihat lantai yang saudara pijak sekarang dan tembok yang ada di depan. Perpotongan antara lantai itu dengan tembok yang ada di depan itu berupa garis. Ya kan? Kalau misalnya kemarin titik asal atau titik awalnya 0, 0, 0 berada di kiri depan, berarti garis yang dimaksud atau perpotongan antara lantai yang saudara sekarang pijak dengan tembok yang ada di depan itu merupakan sumbu Y. Sumbu Y itu berupa garis. Jadi perpotongan antara lantai itu dengan tembok depan berupa garis atau sumbu Y. Garisnya itu apakah merupakan bagian dari lantai? Iya. Apakah garis itu merupakan bagian dari tembok depan saudara? Iya, berarti garis itu merupakan bagian lantai, bidang V1 katakanlah, sekaligus juga merupakan bagian dari tembok atau bidang V2. Maka kenapa kemarin garisnya itu dituliskan seperti ini, garis G, perpotongan antara V1 dan V2. Gitu. Atau boleh garis G, V1-nya apa, sama dengan 0 sama dengan V2. Atau boleh garis G misalnya V1 V2. Begitu juga boleh. Itu untuk menuliskan garis kemarin. Nah, konsep-konsep ini, pemahaman ini yang akan kita terapkan untuk memahami posisi lingkaran pada dimensi 3, khususnya yang terkait dengan bola. Jadi sekali lagi ditegaskan ya, pada saat dimensi 2 dulu, garis G1, garis G2 berpotongan, titik potongnya namanya A, berarti A merupakan bagian dari G1 sekaligus perpotongan dari G2. V1 dan V2 berpotongan membentuk sebuah garis, potongannya berupa garis. Maka garis itu merupakan bagian dari V1 sekaligus merupakan bagian dari V2. Nah, sekarang saya mau melihatkan saudara semua via GeoGebra. Saya punya sebuah bola berwarna merah dan saya punya sebuah bidang. Nah, bolanya itu atau bidangnya itu memotong bola. Nah, perpotongannya antara bola dengan bidang itu berupa apa? Nah, perpotongannya itu berarti harus merupakan bagian dari bidang sekaligus merupakan bagian dari bola. Kalau saudara masih belum bisa melihat, berarti begini. Coba saudara sebutkan bagian bidang ya
yang merupakan bagian bola, yaitu berupa lingkaran. Jadi artinya, ada bagian bidang yang di luar lingkaran ini, berarti yang biru ini ya, termasuk yang di sini. Nah, itu bukan merupakan bagian bola. Bidangnya ini luas sekali tak hingga. Yang di luar ini, di luar lingkaran ini, berarti termasuk yang di sini, dan termasuk yang biru ini, itu bidang yang bukan merupakan bagian bola. Nah, tak ada juga bidang yang di sini merupakan bagian dari bola itu sendiri, yaitu yang di dalamnya sini. Nah, itu berupa lingkaran. Maka pada dimensi 3 di sini, selain lingkaran itu didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap pusat, lingkaran itu dipandang sebagai perpotongan antara bola dengan bidang. Berarti lingkaran itu merupakan bagian bidang, sekaligus lingkaran itu merupakan bagian dari bola. Berarti kalau saya kembalikan lagi di sini, bagaimana cara menuliskan persamaan lingkaran pada dimensi 3? Nah, hati-hati. Kalau dulu dimensi 2, dulu pada saat kita mempelajari dimensi 2, lingkarannya E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yang pusatnya 0, 0, 0. Nah, padahal kan persamaan itu pada dimensi 3 diadopsi menjadi persamaan bola. Nah, bagaimana menuliskan persamaan lingkarannya? Kita tadi sudah memahami bahwa lingkaran itu merupakan perpotongan antara bola dengan bidang. Garis, kembali lagi sedikit ke sini, garis merupakan perpotongan antara V1 dan V2, sehingga ditulis seperti ini boleh, begini boleh, begini boleh. Oke ya. Dengan pemahaman yang sama, maka persamaan lingkaran pada dimensi 3 boleh ditulis seperti ini. Perpotongan antara bola dengan V. Yang atas V, yang bawah bola boleh. Nah, perpotongan antara bola dengan bidang. Misalnya begini, lingkarannya merupakan perpotongan antara bola E kuadrat, Y kuadrat, plus Z kuadrat sama dengan 9, dengan bidang misalnya X sama dengan 0. Boleh, gitu ya. Jadi, ini sebagai persamaan lingkarannya, ini sebagai perpotongan bola dengan bidang. Yang atasnya yang bidang boleh, yang bawahnya yang bola boleh. Atau mungkin persamaan lingkarannya mau dituliskan begini ya boleh. E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 9 sama dengan 0 sama dengan X. Begitu juga boleh. Sama, oke? Jadi sekali lagi ditekankan bahwa pada dimensi 3 lingkaran ini dipandang sebagai perpotongan antara bola dengan bidang, maka menuliskan persamaan lingkarannya seperti ini. Jadi harus menuliskan persamaan bolanya apa, bidang yang memotong bola itu apa. Begitu nggih. Jadi untuk lingkaran itu sudah ditegaskan. Kemudian kita kembali lagi sedikit ke GeoGebra. Lingkarannya ini saya buat sebagai E kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat sama dengan 16. Berarti pusatnya di 0, 0, 0 sebagai B. Dan jari-jarinya 4 nggih. Terus kemudian lingkarannya mungkin kalau dari samping nggak kayak lingkaran. Nah, kalau dari sini ke lingkaran. Misalnya ini nggih. Misalnya kita lihat dari samping kayak gini. Nanti kalau saya menuliskan atau saya membuat sketsa di whiteboard, saya akan menggambarnya mungkin seperti ini. Jadi meskipun sebentar, gambarnya begini, saya screenshot dulu. Di screenshot. Misalnya ini saya copy ke whiteboard. Whiteboardnya mana? Nah, misalnya di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya pada whiteboard saya menggambarkannya bola dipotong oleh bidang. Nah, kalau saya mengatakan bidang V, berarti bidangnya itu dari bawah jauh tak hingga sampai atas jauh tak hingga. Itu nggih. Nah, sekarang kita mau melihat itu kan posisi bidangnya, bagaimana posisi yang lain? Misalnya ini, kalau lingkaran kan pasti ada jari-jarinya, bagaimana jari-jarinya? Nah, kita buat pusatnya dulu. Misalnya di sini pusatnya sudah saya tentukan tadi. Nah, berarti jari-jarinya dari mana? Nah, jari-jarinya ini
Jari-jarinya ini nggih, berarti mana ini? Nah, jari-jarinya ini. Nah, jari-jari ini boleh juga ke bawah juga tidak masalah. Misalnya, nah ini juga bisa, sama aja, tidak masalah nggih. Atau mau ke samping juga boleh, misalnya. Nah, boleh mana aja boleh arahnya. Nah, ini kalau dari samping gini kan susah nggih. Berarti mungkin misalnya saya mau memakai ini saja. Jari-jarinya mau pakai ini saja. Yang ini putus-putus ke atas ini. Maka kalau dari samping dilihat begini, nah berarti kan dari sini ke sini ujung dari perpotongan antara bola dengan bidang. Nah, berarti maksudnya begini. Jadi misalnya ini pusat bolanya, ini pusat lingkarannya. Jadi kalau saya bilang dari sini ke sini itu jari-jari dari lingkaran. Dari pusat lingkaran ke sini itu jari-jari dari lingkaran. Tapi atau dari sini ke bawah sini itu diameter. Tetapi kalau saya bilang bidang, maka itu dari bawah tak hingga sampai atas tak hingga. Gitu nggih. Tapi kalau hanya jari-jari, maka saudara bisa memahami kalau dari samping sketsanya boleh memilih dari jarak ini pusat lingkaran ke paling atas, pusat lingkaran ke bawah. Kalau diameter dari atas ke bawah. Begitu nggih. Nah, dengan demikian ini saya pahami lagi dari GeoGebra. Nah, ini sebagai pusat bolanya. Mohon maaf, jari-jari bolanya. Ini pusat bola, yang B, A-nya pusat lingkaran, B ke paling ujung sana itu jari-jari bola, dan ada ini. Nah, ini B ke A. Sebenarnya dipandang sebagai jarak pusat bola ke pusat lingkaran. Gitu. Itu juga boleh, sama saja. Tetapi juga dapat dipandang sebagai jarak pusat bola, yaitu B, ke bidang V ini tadi. Jadi sama ya, boleh pakai jarak titik pusat bola ke pusat lingkaran, atau pusat bola ke bidang jaraknya. Nah, ini kalau ini kartesius, nggih, kalau ini saya mau saya crop lagi. Ini dari mana di cropnya? Di snipping tool lagi. Nah, kalau ini saya snipping tool lagi dari samping begini, terus kemudian saya taruh di whiteboard begini, mau saya besarkan. Nah, berarti tadi kita punya di sini itu jari-jari bola, yang di sini jari-jari lingkaran, dan yang di sini D, jarak pusat bola ke pusat lingkaran, atau jarak pusat bola B ke bidang. Nah, kita perhatikan bahwa ada yang menarik di sini, segitiga siku-siku. Nah, berarti dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa jari-jari bola dikuadratkan sama dengan jari-jari lingkaran dikuadratkan plus jarak pusat ke bidang dikuadratkan. Nah, ini yang harus saudara pahami. Jadi nanti GeoGebra-nya juga akan saya sampaikan di LMS. Saudara bisa langsung dapat menggunakan atau memahami itu lebih lanjut secara mandiri. Kalau kurang paham juga bisa dapat diulang-ulang. Sementara itu dulu pengantar terkait posisi lingkaran pada bola, terutama pada dimensi 3. Maksudnya